Malam di sebuah desa kecil di Jawa Barat terasa sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang memecah keheningan di pinggir jalan utama desa. Ada sebuah warung sederhana berdinding kayu dan beratap sem. Warung itu tidaklah mewah, hanya berisi beberapa meja panjang dan kursi plastik. Namun hampir setiap malam selalu ada aroma wangi sate yang menusuk hidung siapa saja yang lewat. Warung itu milik Pak Nizar, pria berusia 60 tahun, bersama istrinya, Bu Indar, dan kelima anak mereka yang masih muda. Mereka menjual menu andalan yang berbeda dari warung sate pada umumnya. Sate kulit jumbo, ukuran potongan kulit ayam yang dibakar lebih tebal dari sate biasa. Bumbunya gurih dan teksturnya renyah di luar namun lembut di dalam. Orang-orang yang pernah mencoba selalu ingin kembali lagi. Namun meski warungnya cukup laris, hidup keluarga Pak Nizar tidaklah mudah. Mereka harus bekerja keras dari pagi hingga larut malam. Setiap hari, Bu Indah menyiapkan bumbu kacang dengan ulekan besar. Anak-anak mereka membantu menusuk kulit ayam dengan tusuk sate, sementara Pak Nizar sendiri yang membakar di depan bara. Api peluh mengucur di wajah tuanya. "Cepet, jangan lambat. Pembeli sudah antre," seru Pak Nizar kepada anak sulungnya yang sibuk menyiapkan pesanan. "Panas banget nih," tusukan tangannya sampai lecet, keluh si anak. Tapi Pak Nizar hanya mendengus, seakan tak punya pilihan lain. Malam itu warung cukup ramai. Suara orang mengobrol bercampur dengan bunyi kipasan sate dan letupan lemak dari kulit ayam yang terbakar di atas arang panas. Aromanya membuat banyak orang yang lewat berhenti sebentar, sekadar untuk mencicipi. Meski ramai, uang yang didapat tidak seberapa. Harga bahan-bahan naik, hutang ke pemasok ayam menumpuk, dan biaya sekolah anak-anaknya terus menghantui. Seringkali, Bu Indah hanya bisa menahan napas panjang sambil menghitung uang receh di laci kasir. "Nizar, kalau begini terus, kita gak bisa bayar uang sekolah bulan depan," ucap Bu Indah lirih. Ketika warung mulai sepi, Pak Nizar meletakkan kipas sate dan duduk berat di kursi. Wajahnya muram, matanya menatap kosong ke bara api yang mulai meredup. "Aku tahu, Indah. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Kita sudah kerja keras, tapi rasanya rezeki tak pernah cukup." Kelima anak mereka duduk berjejer di sudut warung, lalai, namun tetap diam. Mereka tahu orang tuanya sedang pusing. Dan suasana malam itu terasa berat di luar. Angin malam bertiup agak kencang, membuat warung kayu itu berderit pelan, seolah ada sesuatu yang berbisik dalam kegelapan suasana yang tadinya hanya lela. Perlahan berubah menegan. Pak Nizar memandang ke jalan yang mulai lengang, hatinya dihantui rasa iri. Ia tahu betul, di ujung jalan desa, ada seorang pria bernama Pak Rohet yang baru saja membuka warung sate kulit juga. Warung itu lebih besar, lebih terang. Bahkan ada musik dangdut pelan untuk menarik pelanggan, dan yang paling menyakitkan bagi Pak Nizar, warung Pak Rohet mulai ramai, sementara pembeli warungnya makin sedikit dari hari ke hari. Ia mengepalkan tangannya, matanya menyala dengan emosi yang ditahan. "Kalau begini terus, kita bisa kalah, Indah. Warung itu bisa habisin rezeki kita." Bu Indah hanya diam, namun dalam hatinya ada rasa cemas. Malam itu, ketika semua anak sudah tertidur, ia mendapati suaminya duduk sendiri di depan bara arang yang sudah padam, menatap kosong ke kegelapan. Seolah ada sesuatu yang ia pikirkan. Sesuatu yang tidak biasa. Malam itu hanyalah awal, sebuah titik kecil sebelum badai besar datang menghantam hidup keluarga itu. Suasana warung sederhana yang biasanya hangat kini menyimpan bayangan gelap, seakan memberi isyarat bahwa perjalanan mereka tidak akan lagi berjalan seperti biasa. Bintang pagi itu, udara desa masih sejuk. Embun menempel di dedonan, dan ayam-ayam berkokok bersahutan. Pak Nizar baru saja selesai membersihkan bara arang semalam, ketika seorang tetangga, Mang Darto, datang sambil membawa kabar yang membuat wajahnya seketika tegang. "Zar, kau sudah dengar belum? Di ujung jalan dekat pasar, ada warung sate baru buka," katanya. Sate kulit juga. Pak Nizar terdiam, tangan tuanya yang masih berlumur abu berhenti bergerak. "Sate kulit?" ulangnya pelan, seolah tak percaya. "Dia milik Pak Rohet, orang dari kampung sebelah. Warungnya besar, ada papan nama warna-warni, terang sekali kalau malam, orang-orang bilang. Rasanya enak, dan harganya lebih murah," jawab Mang Darto, suaranya agak berbisik. Seperti tak enak menyampaikan kabar buruk itu. Pak Nizar hanya mengangguk, namun di dalam dadanya, rasa panas mulai membara. Sate kulit jumbo adalah identitas usahanya, dan kini ada orang lain yang menjiplak. Hari-hari berikutnya, kabar itu terbukti benar.
Ketika malam tiba, Pak Nizar mulai melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Jalanan menuju warungnya Sapi. Sementara di kejauhan, warung baru milik Pak Rohat tampak terang benderang, ramai oleh suara pembeli yang tertawa dan bercanda. Musik dangdut pelan mengalun dari pengeras suara, menambah suasana meriah. Di warung Pak Nizar, hanya ada 1-2 pembeli setia yang datang, anak-anaknya duduk lemas, menunggu pesanan yang tak kunjung ada. Bu Indah berusaha tersenyum, melayani. Dengan sabar, tapi di balik wajahnya, tersimpan rasa cemas. Pak, kenapa ya, sekarang orang-orang lebih suka makan di sana? Tanya anak kedua mereka, suaranya lirih. Pak Nizar hanya terdiam, rahannya mengeras, matanya menatap kosong ke barat. Apa? Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, meski angin malam berhembus cukup sejuk. Semakin hari, kondisi itu semakin buruk, omset warung turun drastis. Uang yang biasanya cukup untuk belanja kebutuhan dapur kini tak lagi ada, bahkan untuk membeli bahan cat saja, mereka harus berutang. Suatu malam, ketika warung sudah sepi, Bu Indah mencoba bicara dengan hati-hati. Nizar, kita tak bisa begini terus, mungkin kita harus cari cara lain, bisa saja anak-anak bantu kerja di pasar, atau aku menjahit baju tetangga untuk tambahan. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Pak Nizar membanting kipas. Sate ke meja, tidak, Indah. Warung ini harga diriku. Aku sudah tua, aku tak mau dikalahkan oleh orang baru seperti Rohat. Suara bentakan itu membuat anak-anak terbangun dari tidur mereka di sudut warung. Mereka menatap ayahnya dengan wajah ketakutan, tapi tak berani bicara. Malam itu, suasana benar-benar mencekam, angin kencang bertiup dari arah hutan, membuat pintu kayu warung berderit pelan, bara api ditungkut, tiba-tiba padam, meninggalkan asap putih yang berputar di udara, seolah membentuk bayangan aneh. Bu Indah merinding, ia merasa ada yang mengintip dari luar warung. Sementara itu, Pak Nizar duduk diam dengan wajah keras, menatap ke arah jalan yang menuju warung Pak Rohat. Di kejauhan, ia bisa mendengar tawarian para pembeli, suara musik, dan bau set yang entar. Bagaimana bisa sampai ke hidungnya? Semua itu seperti tamparan keras bagi harga dirinya. Dalam hati, ia bersumpah, aku tak akan kalah. Aku akan lakukan apa saja, meski harus dengan cara yang tak biasa. Kebencian yang tumbuh itu perlahan menghitamkan hati Pak Nizar. Ia tidak tahu bahwa sumpah dalam hati malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang kelak menjerumuskan dirinya dan keluarganya ke jurang kengerian. Siang itu, panas terik menyengat di depan warung sate kulit jumbo milik Pak Nizar. Tidak ada satupun pembeli yang datang, padahal biasanya menjelang sore sudah ada orang yang duduk menunggu. Kini, hanya suara angin yang melewati dedaunan bambu di samping warung membuat suasana terasa semakin muram. Pak Nizar duduk di kursi kayu tua, tubuhnya bungkuk, wajahnya muram. Di tangannya, ia memegang selembar kertas lusuh catatan utang dari pemasok ayam dan arang. Jumlahnya semakin menumpuk, dan tenggat waktu pembayaran sudah lewat. Bu Indah duduk di sampingnya, mencoba menenangkan dengan suara lembut. Nizar, kita harus jujur, kalau terus begini, kita tidak bisa bayar apa-apa. Uang sekolah anak-anak sudah menunggak 2 bulan. Kalau kita tak segera bayar, mereka bisa dikeluarkan. Pak Nizar menghela napas berat, matanya berkaca-kacan namun penuh amarah. Aku sudah kerja keras, Indah. Setiap hari tanganku melepuh di depan bara api. Tapi kenapa rezeki kita malah diambil orang lain? Kenapa Rohat bisa ramai, sedangkan kita sepi? Apa salahku? Suara ayahnya terdengar serak, membuat anak-anak yang duduk di pojok warung hanya bisa menunduk. Mereka masih kecil, tak sepenuhnya mengerti kesulitan hidup, tapi wajah cemas mereka sudah cukup untuk memperlihatkan rasa takut yang mereka rasakan. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin sulit. Anak-anak sering hanya makan dengan lauk seadanya, bahkan kadang hanya nasi dan garam. Sesekali, Bu Indah harus berbohong kepada mereka dengan berkata, nanti malam kita makan sate kulit, ya. Padahal stok daging sudah tidak ada sama sekali. Ketika malam tiba, warung kembali sepi. Di kejauhan, warung Pak Rohat semakin ramai. Lampunya terang, kursinya penuh oleh pembeli yang tertawa riang. Suara panggangan sat dan tawa orang-orang seperti menusuk telinga Pak Nizar. Ia merasakan dadanya sesat, matanya merah menahan amarah, bercampur iri. Malam itu, setelah pembeli terakhir pergi, Bu Indah kembali mencoba bicara. Nizar, mungkin kita harus ikhlas, rezeki sudah ada yang atur. Kalau kita kalah saing,
Mungkin ini saatnya mencari cara lain, namun kali ini, Pak Nizar tidak hanya marah. Ia menggebrak meja sampai piring-piring jatuh berantakan. Ihlas, kau pikir aku tega lihat anak-anak kita lapar? Kau pikir aku bisa tidur tenang kalau Rohet tertawa di atas penderitaan kita? Tidak, Indah, tidak. Aku akan cari cara, meski harus lewat jalan yang tak pernah kita pikirkan. Suara gebrakan itu menggema di dalam warung kayu, membuat anak-anak menangis ketakutan. Bu Indah hanya bisa menunduk, hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan takut. Malam itu, setelah semuanya terlelap, Pak Nizar tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di depan bara api yang sudah padam, menatap gelap. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan seperti suara bisikan. Entah hanya halusinasinya atau bukan, tapi ia merasa ada suara samar yang berbisik di telinganya. Kalau kau ingin warungmu kembali ramai, ada jalan lain, jalan yang tidak semua orang berani ambil. Pak Nizar menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan pekat. Meski begitu, suara itu terus terngiang, seakan menyusup ke dalam kepalanya. Hatinya bergejolak, di satu sisi, ia takut, di sisi lain, ada rasa penasaran, juga dorongan putus asa. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya belum kalah, bahwa ia bisa merebut kembali kejayaan warung sat kulitnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, wajah Pak Nizar yang biasanya keras kini berubah menyeramkan. Senyuman tipis melintas di bibirnya, senyuman yang penuh tekad sekaligus kegelapan. Ia tahu hidupnya akan segera berubah, dan perubahan itu bukanlah perubahan yang baik. Bintang malam itu, warung sudah ditutup, hanya tersisa asap tipis dari bara arang yang mulai dingin. Anak-anak sudah tertidur di dalam, sementara Bu Indah membereskan piring-piring kotor dengan wajah lelah. Pak Nizar duduk di depan warung, memandang ke jalan sepi yang hanya diterangi lampu minyak redup. Tiba-tiba, dari arah gelap muncul seorang pria tua misterius, berpakaian lusuh, membawa tongkat kayu. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam, dan senyumannya tampak tidak wajar. Ia melangkah perlahan, suaranya berat ketika menyapa, "Assalamualaikum." Nizar. Pak Nizar terkejut, jarang ada orang lewat di jam selarut itu. "Waalaikumsalam. Siapa ia?" tanda tanya. "Kok tahu nama saya?" Pria itu duduk tanpa dipersilakan di kursi depan warung. "Aku ini pelanggan lama. Dulu sering beli sat kulitmu waktu masih ramai. Rasanya memang enak. Tapi sayang, sekarang warungmu kalah saing, ya." Perkataan itu seperti garam yang ditabur ke luka. Wajah Pak Nizar memerah. "Semua orang tahu warungku sepi, tak perlu kau ingatkan lagi." Pria itu terkekar, suara tawanya berat, seakan ada gema aneh yang mengikutinya. "Aku datang bukan untuk menghina, Nizar, aku datang untuk menawarkan jalan pintas." Pak Nizar menatapnya curiga. "Jalan pintas?" Pria itu mencondongkan tubuhnya, matanya berkilat aneh dalam cahaya redup. "Ya, jalan untuk membuat warungmu ramai kembali, lebih ramai dari warung manapun, asal kau berani bayar harganya gede." Jantung Pak Nizar berdetak lebih cepat. Kata-kata itu mengingatkannya pada bisikan yang ia dengar beberapa malam lalu. "Harga? Maksudmu uang?" Pria itu menggeleng pelan, senyumannya semakin lebar. "Bukan uang, tapi tumbal." Pak Nizar langsung merinding, tangannya gemetar, tapi rasa putus asa mendorongnya untuk bertanya lebih jauh. "Tumbal apa yang kau maksud?" Pria itu menatap ke arah warung yang gelap, lalu berbisik dengan suara serak. "Setiap malam Jumat, kau harus memberikan darah. Bisa hewan, bisa manusia. Itu syaratnya. Jika kau sanggup, makhluk dari hutan akan membantumu. Warungmu akan penuh, sate kulitmu akan selalu terasa lezat. Orang-orang akan antre sampai tengah malam." Suasana mendadak mencekam, angin malam bertiup lebih kencang. Pintu warung berderit pelan. Bu Indah yang dari dalam rumah mendengar samar-samar suara percakapan, merasa bulu kuduknya berdiri. Pak Nizar menelan ludah. "Kalau aku menolak?" Pria itu tersenyum dingin, matanya merah berkilat. "Kalau kau menolak, warungmu akan mati. Kau akan tenggelam dalam utang, anak-anakmu kelaparan, istrimu menderita. Kau akan melihat semua itu dengan mata kepalamu sendiri." Perkataan itu menusuk hati Pak Nizar. Ia menatap wajah anak-anaknya yang sedang tidur melalui celah pintu. Mereka terlihat kurus, pucat, tak terurus. Hatinya semakin remuk. Pria itu bangkit, berdiri tegak. Tongkatnya menghentak tanah. "Malam Jumat depan,
Bawalah sesajen ke hutan di perbatasan desa, letakkan di bawah pohon besar yang bengkok ke timur. Di sana kau akan bertemu dengan sosok yang bisa membantumu. Ingat, jangan pernah ingkar janji, kalau tidak, kau dan keluargamu yang akan jadi santapar. Setelah berkata demikian, pria itu melangkah pergi. Tubuhnya perlahan memudar dalam gelap, seolah ditelan kegelapan malam. Pak Nizar terduduk kaku, wajahnya pucat pasi. Dalam kepalanya, suara pria itu terus menggema, warungmu akan penuh. Asal ada tumbal. Di dalam rumah, Bu Indar yang sempat mengintip dari jendela ikut gemetar. Ia tak sepenuhnya paham, tapi firasatnya berkata, sesuatu yang gelap sedang mendekat pada keluarganya, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari begitu saja. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, seolah seluruh alam pun ikut menyimpan rahasia, menunggu keputusan Pak Nizar, tetap bertahan dengan kesulitan, atau menyerahkan diri pada jalan pintas yang penuh darah. Malam Jumat itu, akhirnya tiba. Suasana desa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang memilih berdiam diri di rumah. Angin dingin berembus kencang, membuat dedaunan bergesekan, dan menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Pak Nizar melangkah seorang diri, membawa sebakul sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, ayam hitam, dan kendi berisi air kelapa. Wajahnya tegang, keringat dingin mengalir meski udara menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah sendiri menolak kehadirannya. Ia menempuh jalan setapak menuju hutan di perbatasan desa. Di sana, pepohonan besar berdiri rapat, menutupi cahaya bulan. Begitu masuk, suasana berubah mencekam. Suara jangkrik mendadak hilang. Hanya ada keheningan pekat yang membuat telinga berdenging. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Nizar tiba di sebuah pohon besar. Pohon itu bengkok aneh ke arah timur, kulit batangnya hitam berlumut, dan akar-akarnya menjalar seperti tangan yang ingin meraih siapa saja yang mendekat. Dengan tangan gemetar, Pak Nizar meletakkan sesajen di bawah pohon. Ia lalu menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul, menyebarkan bau menyengat yang membuat kepala pening. Sudah kubawa, seperti yang kau minta, bisiknya pelan, meski ia tahu tidak ada siapapun yang mendengar. Namun seketika itu juga, udara di sekeliling berubah. Angin berhenti berembus, daun-daun tidak lagi bergerak, suasana sunyi, terlalu sunyi. Sampai tiba-tiba terdengar suara berat dari arah kegelapan, "Hamem, akhirnya kau datang, Nizar." Pak Nizar tersentak, matanya liar mencari sumber suara. Dari balik kabut tipis, muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam seperti terbakar, matanya merah menyala, mulutnya penuh taring panjang. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, aroma busuk darah menyengat hidung. Pak Nizar gemetar, lututnya hampir tak kuat menahan tubuh. Siapa kau?" Makhluk itu tertawa, suaranya menggema panjang, "Aku yang bisa membuat warungmu ramai, aku yang bisa membuat orang-orang lupa dengan sate kulit lain, tapi kau harus bayar harga." Pak Nizar menelan ludah. "Harga? Apa maksudmu?" Makhluk itu menunjuk ayam hitam yang dibawa Pak Nizar. "Mulai malam ini, setiap malam Jumat, berikan darah segar di sini. Hewan atau manusia, kalau kau berani menolak, kau dan keluargamu akan jadi santapanku." Suara makhluk itu begitu dingin, menusuk hati Pak Nizar ingin menolak. Tapi bayangan wajah anak-anaknya yang kelaparan menghantui pikirannya. Ia tak sanggup lagi melihat mereka menderita. Dengan tangan gemetar, ia menyembelih ayam hitam di depan makhluk itu. Darah mengalir ke tanah, dan anehnya, tanah di bawah pohon seperti menyerapnya dengan cepat. Dari dalam tanah terdengar suara seruput panjang, seakan ada sesuatu yang minum dengan rakus. Makhluk itu mendekat, wajahnya menyeramkan, napasnya panas. "Bagus, mulai malam ini, perjanjian kita saat, warungmu akan ramai, tapi ingat, jangan pernah berhenti, tumbal harus terus ada. Kalau tidak, kau tahu akibatnya." Seketika, angin kencang berhembus, api kemenyan padam, dan makhluk itu menghilang dalam kabut. Pohon besar itu kini tampak lebih menyeramkan, seolah bernafas pelan, menunggu korban berikutnya. Pak Nizar terduduk lemas, tangannya berlumuran darah, hatinya berteriak ingin berhenti, tapi bayangan rezeki yang dijanjikan membuatnya menahan diri. Ia tahu, sejak malam itu, ia sudah menjejakkan kaki di jalan gelap yang tak bisa lagi diputar balik. Malam Jumat itu menjadi saksi lahirnya perjanjian hitam, dan mulai esok hari, kehidupan keluarga Nizar perlahan berubah menuju sesuatu yang lebih mencekam.
Pagi setelah ritual gelap itu, suasana rumah Pak Nizar masih muram. Bu Indah bangun dengan wajah letih, sementara anak-anaknya duduk di meja. Makan dengan perut kosong, tidak ada lauk pagi itu, hanya sepiring nasi dingin sisa semalam. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Siang harinya, ketika warung dibuka, tiba-tiba orang-orang mulai berdatangan. Padahal, biasanya pembeli baru ramai menjelang sore. Kali ini, sejak matahari naik, sudah ada orang yang antre Bu. Set kulitnya 1 porsi, bungkus. Aku 20 tusuk, pakai sambal banyak. Suara-suara itu mengagetkan keluarga Nizar. Anak-anak yang biasanya duduk lesu kini sibuk melayani. Bu Indah sampai kehabisan piring. Sementara Pak Nizar hampir tak berhenti mengipasi arang. Yang lebih mengejutkan, aroma sate kulit yang dibakar malam itu terasa jauh lebih wangi dari biasanya. Bau gurihnya terbawa angin hingga ke jalan besar. Orang-orang yang lewat, bahkan yang tidak berniat makan, akhirnya berhenti karena tidak tahan mencium aromanya. Sate kulitnya Nizar makin enak. Ya, rasanya lebih gurih dari dulu, kata salah satu pembeli sambil mengunyah lahap. Aku coba kemarin di warung sebelah, punyanya Rohet, Hanen. Kalah jauh. Lebih enak punya Nizar, sahut yang lain. Perkataan itu membuat dada Pak Nizar mengembang bangga. Ia tersenyum lebar, meski dalam hatinya teringat jelas sosok makhluk menyeramkan yang ditemuinya di hutan. Malam itu, warung penuh sesak, kursi habis. Bahkan banyak pembeli yang rela berdiri hanya untuk menunggu saat matang. Anak-anaknya sibuk mencatat pesanan. Bu Indah mondar-mandir melayani. Dan Pak Nizar tak berhenti membakar sate hingga matanya pedih oleh asap. Namun, di balik keramaian itu, ada hal yang membuat Bu Indah gelisah. Ia memperhatikan beberapa hal aneh. Saat sate dibakar, lemak kulit tidak cepat gosong seperti biasanya, seolah ada sesuatu yang membuat api jinak. Aroma sate terasa lebih tajam, menusuk hidung hingga membuat orang tak bisa menahan lapar. Dan yang paling menyeramkan, ketika Bu Indah membersihkan meja, ia sempat melihat noda merah pekat menetes dari tusukan sate. Sekilas ia kira itu saus kakan, tapi warnanya lebih mirip darah segar. Pak, kau lihat ini? Tanya Bu Indah dengan wajah pucat. Namun Pak Nizar hanya melirik sekilas, lalu berbisik tajam. Jangan tanya apa-apa, Indah, nikmati saja rezeki. Ini, malam itu, setelah semua pembeli pulang, mereka menghitung uang hasil penjualan. Jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya, sampai-sampai anak-anak bersorak kegirangan. Tapi Bu Indah tidak ikut tersenyum. Ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ketika semua sudah tidur, ia duduk di dapur dengan wajah resah. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih dari luar rumah, seperti bisikan. Suara itu dalam, serak, dan mengulang-ulang kata yang membuatnya merinding. Tumbal, tumbal, tumbal. Bu Indah cepat-cepat menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di kepalanya di kamar. Pak Nizar berbaring dengan senyum tipis. Ia tahu benar, keberhasilan ini bukanlah berkat. Ini adalah hasil perjanjian gelap, dan ia juga tahu, malam Jumat berikutnya ia harus kembali ke pohon besar di hutan. Dengan membawa darak di luar, angin bertiup kencang, membuat dedaunan menampar-nampar dinding rumah. Aroma sate kulit yang masih menempel di udara bercampur dengan bau amis samar. Malam itu, meski warung mereka telah kembali ramai, keluarga itu justru memulai babak baru yang lebih menyeramkan. Sejak warung sate kulit jumbo milik Pak Nizar kembali ramai, keluarga itu seolah dihujani rezeki. Setiap malam, kursi tak pernah kosong. Orang-orang rela antre panjang hanya untuk mencicipi sate kulit yang katanya tak ada tandingannya. Namun, di balik semua itu, suasana rumah mereka mulai berubah. Malam-malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang lewat membawa bau anyir samar, seperti darah segar. Lampu minyak sering redup tiba-tiba, seakan ada sesuatu yang menghisap cahayanya. Bahkan ayam-ayam di belakang rumah sering berkokok ketakutan tengah malam. Padahal bukan waktunya. Yang paling mengerikan, setiap malam Jumat, selalu ada tanda-tanda tak wajar. Malam itu, setelah warung tutup, keluarga mereka sedang beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari arah dapur Bu Indah yang sedang membereskan piring terhenti. Bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar jelas, seperti tangisan seorang perempuan. Siapa itu? Bisiknya ketakutan. Ia mencoba memberanikan diri mendekat. Namun begitu ia buka pintu dapur, tidak ada siapapun di sana. Hanya tungku arang yang sudah padam, meninggalkan asap tipis yang membentuk bayangan aneh di dinding. Bu Indah buru-buru menutup pintu.
Dadanya berdegup kencang, tapi ia tahu itu bukan halusinasi, tangisan itu nyata. Anak-anak pun mulai mengalami hal menyeramkan. Anak sulung mereka, Dani, sering terbangun tengah malam dengan tubuh berkeringat. Ia mengaku selalu mimpi buruk tentang sosok hitam besar bermata merah yang duduk di sudut warung, menatapnya tanpa berkedip. Bu, matanya merah banget. Kayak nungguin aku, kata Dini dengan suara bergetar. Sementara anak bungsu mereka, yang baru berusia 6 tahun, pernah tiba-tiba menjerit histeris saat makan sate. Ia melembar tusuk sate ke lantai sambil menangis keras. Ini bukan sate, Bu. Ini daging orang. Aku lihat tangannya. Semua orang di meja terdiam ketakutan. Pak Nizar berusaha menenangkan, tapi wajahnya sendiri pucat pasif. Bu Indah semakin curiga. Ada yang tidak beres. Ia sering memperhatikan perubahan suaminya. Pak Nizar terlihat makin murung, matanya cekung, dan setiap malam Jumat ia selalu pergi entah kemana, pulang dalam keadaan tubuh lelah dan pakaian kotor penuh tanah. Suatu malam, Bu Indah nekat membuntutinya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti suaminya yang berjalan ke arah hutan. Dari balik semak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Nizar berdiri di bawah pohon besar yang bengkok ke timur. Di depannya ada seekor kambing hitam yang diikat. Dengan tangan gemetar tapi mantap, ia menyembelih kambing itu. Darahnya ditampung di sebuah tempayan, lalu dituangkan ke tanah di bawah pohon, dan dari dalam kegelapan, muncul bayangan hitam besar. Tubuhnya menjulang, matanya menyala merah. Sosok itu mengendus darah, lalu mengeluarkan suara menyeramkan, seperti binatang kelaparan yang baru saja diberi makan. Bu Indah menutup mulutnya rapat-rapat, agar tidak berteriak. Matanya jatuh tanpa sadar, ia kini paham. Kesuksesan warung. Mereka dibayar dengan darah. Saat kembali ke rumah, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia ingin menegur suaminya, tapi lidahnya keluh. Malam itu, ia hanya bisa duduk di kamar, menatap anak-anaknya yang tidur lelap. Air matanya terus mengalir. Hatinya diliputi ketakutan mendalam. Ia sadar, keluarga mereka tidak lagi hidup seperti dulu. Mereka kini sedang berjalan di jalan gelap yang dipenuhi bayangan maut, dan semakin lama, makhluk yang mereka beri makan itu akan menuntut sesuatu yang lebih besar. Bukan lagi darah hewan, tapi darah manusia. Malam itu, suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat genteng bergema retak seolah ada yang berjalan di atasnya. Bu Indah duduk di ruang tengah, matanya sembab, pikirannya kalut. Ia tidak bisa lagi menutupi rasa curiga yang selama ini ia pendam. Ia tahu, suaminya, Pak Nizar, sudah berubah. Tatapannya kosong, senyumnya dingin, dan sikapnya semakin kasar. Semua itu muncul sejak warung sate kulit mereka tiba-tiba menjadi sangat ramai. Ketika tengah malam tiba, Bu Indah mendengar suara langkah kaki pelan dari ruang depan. Jantungnya berdegup kencang, ia mengintip dari celah pintu kamar. Benar saja, Pak Nizar keluar dengan membawa bungkusan kain hitam. Bu Indah tak bisa lagi menahan diri. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti suaminya dari belakang, melewati jalan setapak menuju hutan. Semakin dalam mereka berjalan, semakin dingin udara terasa, seolah hutan itu dipenuhi ribuan mata yang mengawasi. Di bawah pohon besar yang sama, Pak Nizar berhenti. Bu Indah bersembunyi di balik semak, tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat suaminya membuka bungkusan kain hitam itu, ternyata berisi kepala ayam hitam dan sesajen berupa kemenyan, serta bunga 7 rupa. Pak Nizar duduk bersila, lalu mulai melantunkan mantra aneh dengan suara parau. Tak lama kemudian, dari balik kegelapan muncul bayangan hitam raksasa dengan mata menyala merah darah. Suara mengeramnya membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Makhluk itu berbicara, suaranya berat dan bergema. Darah ayam tidak cukup lagi. Nizar, waktumu hampir tiba. Aku ingin yang lebih. Aku ingin manusia. Pak Nizar menunduk, tubuhnya gemetar. Jangan sekarang, warungku masih butuh ramai. Anak-anakku, istriku. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar seperti petir. Kau sudah berjanji. Setiap keberhasilan ada bayarannya. Jika kau tidak menyerahkan manusia, maka aku sendiri yang akan mengambilnya. Bu Indah menutup mulutnya rapat-rapat. Air matanya mengalir deras. Ia tidak percaya suaminya benar-benar menyerahkan diri pada kegelapan demi melawan pesaingnya. Pak Rohat, kini ia tahu, bukan hanya satu kulit mereka yang jadi taruhan, tapi nyawa keluarganya juga. Malam itu, Bu Indah kembali ke rumah lebih dulu. Ia menunggu Pak Nizar dengan wajah pucat. Begitu suaminya masuk,
dia langsung menatapnya tajam. "Abang, apa yang sudah abang lakukan?" Suaranya bergetar. "Apa maksudmu?" Jawab Pak Nizar dingin. "Jangan pura-pura. Aku lihat sendiri. Di hutan abang. Abang sudah menyerahkan diri pada makhluk itu kan?" Pak Nizar terdiam, wajahnya tegang, matanya memerah. "Indah, ini semua demi kita. Demi anak-anak kita. Kalau tidak, warung kita akan kalah, kita tidak akan punya apa-apa. Tapi abang sadar tidak? Makhluk itu minta tumbal manusia. Abang mau menyerahkan siapa aku? Anak-anak kita." Bu Indah menjerit histeris, air matanya jatuh deras. Pak Nizar marah, ia membanting kursi hingga patah. "Diam, Indah, kau tidak tahu apa-apa. Semua ini sudah terlanjur. Kalau aku berhenti, kita semua akan habis. Biarkan aku tanggung semuanya sendiri." Bu Indah ketakutan melihat suaminya seperti orang lain. Wajahnya menyeramkan, suaranya penuh amarah. Malam itu, anak-anak terbangun, menangis melihat orang tua mereka bertengkar. Sejak malam itu, rumah mereka semakin tidak tenang. Bayangan hitam sering terlihat melintas di sudut rumah. Bau anyir darah kerap muncul tanpa sebab. Anak-anak terus dihantui mimpi buruk, dan di dalam hati, Bu Indah tahu waktunya semakin dekat. Makhluk itu tidak akan menunggu lama. Akan ada korban dan ia takut. Korban pertama adalah salah satu anaknya. Malam itu, suasana rumah Pak Nizar benar-benar mencekam. Angin kencang berhembus, membuat pohon bambu di belakang rumah bergoyang keras. Suaranya berdecit seperti jerita. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam begitu saja. Anak-anak Pak Nizar menggigil ketakutan. 5 bersaudara itu berpelukan di sudut ruangan. Sementara Bu Indah berusaha menenangkan mereka meski wajahnya sendiri pucat pase. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Makhluk yang mengikat perjanjian dengan suaminya pasti datang malam ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari luar rumah. Suara itu bukan seperti manusia, tapi seperti cakar besar yang menggores tanah. Dari jendela, terlihat 2 mata merah menyala menatap ke arah rumah. Anak-anak menjerit histeris. "Indah, cepat bawa anak-anak ke kamar!" teriak Pak Nizar dengan panik. Dia berdiri di depan pintu, menggenggam golok tua, tapi tangannya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Pintu rumah tiba-tiba bergetar keras, seperti ada sesuatu yang menghantam dari luar. Bumen, bumen. Suara itu semakin keras, hingga pintu nyaris terlepas dari enselnya. Lalu brak. Pintu terhempas terbuka, angin kencang menerpa ke dalam rumah. Disertai bau busuk anyir, seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Di ambang pintu, makhluk hitam raksasa itu berdiri. Tubuhnya tinggi, berambut panjang, wajahnya menyerupai kera dengan gigi tajam berlumuran darah. Lidah panjangnya menjulur, meneteskan cairan hitam yang mendesis begitu menyentuh lantai. "Waktumu sudah habis, Nizar. Sekarang giliranku mengambil." Bagian suara makhluk itu menggema, membuat seluruh dinding rumah bergetar. Pak Nizar gemetar, tapi ia mencoba melawan. Ia mengayunkan golok ke arah makhluk itu, namun dengan mudah makhluk itu menepis. Golok terlepas dan tertancap di lantai. Tiba-tiba, salah satu anak mereka, anak sulung bernama Raka, terhuyung ke depan. Karena terdorong angin, makhluk itu tersenyum lebar. Lalu dalam sekejap tangannya yang besar mencengkeram tubuh Raka. Anak itu menjerit kesakitan sebelum tubuhnya ditarik keluar rumah dengan kekuatan mengerikan. "Raka!" teriak Bu Indah histeris. Pak Nizar mengejar, namun tubuhnya dihantam sekali oleh tangan makhluk itu hingga terpental menghantam dinding. Darah segar mengucur dari mulutnya. Jeritan Raka terdengar semakin menjauh, lalu mendadak terhenti. Digantikan suara krek-krek, seperti tulang yang dipatahkan. Setelah itu, hening anak-anak lain menangis meraung-raung. Bu Indah mencoba melindungi mereka dengan tubuhnya, tapi makhluk itu masuk kembali. Matanya liar mencari mangsa berikutnya. "Kau pikir bisa lari dari perjanjian, Nizar?" Suaranya terdengar seperti ribuan bisikan setan, sekaligus, satu persatu. Anak-anak itu menjadi korban. Si bungsu, Dika, yang baru berusia 6 tahun, diseret ke pojok ruangan lalu dibanting hingga kepalanya pecah. Si kembar, Rini dan Rina, berlari ke dapur, tapi bayangan hitam melayang cepat, menjerat leher mereka hingga patah. Dalam sekejap, Bu Indah berteriak, mencoba melawan dengan tubuhnya yang lemah. Ia memeluk anak keempatnya, Yuda, sekuat tenaga.
Tapi cakar makhluk itu menembus punggungnya. Darahnya muncrat membasahi lantai. Yuda juga ikut terhempas. Tubuhnya koyak seperti kain sobek. Kini tinggal Pak Nizar yang tersisa. Ia berdiri dengan tubuh penuh luka. Matanya marah karena amarah dan penyesalan. Ia menatap makhluk itu dengan putus asa. Ambil aku saja. Jangan anak istriku. Ambil nyawaku. Jeritnya, makhluk itu tertawa keras. Suaranya bergema sampai keluar rumah. Kau sudah terlambat, Nizar. Semuanya adalah bayaranmu. Kau tamak, kau rakus. Sekarang lihat. Kau hanya akan mati sendirian. Makhluk itu melompat ke arahnya. Cakar tajam menembus dadanya. Darah muncrat deras. Tubuh Pak Nizar terangkat lalu dilempar ke tengah ruangan. Ia tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar. Napas terakhirnya tersengal-sengal. Dengan sisa tenaga, ia menoleh ke arah mayat istri dan anak-anaknya yang berserakan. Air matanya jatuh. Sebelum akhirnya nyawanya melayang. Rumah itu sunyi. Hanya tersisa bau darah, jeritan yang terputus, dan tubuh-tubuh yang bersimbah darah. Makhluk itu perlahan menghilang, meninggalkan rumah penuh mayat. Namun sebelum pergi, ia berbisik dengan suara mengerikan. Pesugihan tak pernah memberi tanpa mengambil. Ingatlah itu. Keesokan harinya, warga kampung geger. Mereka menemukan rumah Pak Nizar penuh darah. Tubuh seluruh keluarganya terkapar. Mengenaskan, warung sate kulit jumbo yang sempat ramai kini ditutup selamanya. Dan sejak saat itu, orang-orang kampung sering melihat bayangan hitam besar melintas di sekitar rumah kosong itu. Bau anjir set terbakar bercampur dengan bau bangkai. Seakan mengingatkan siapapun yang lewat, keserakahan hanya berujung pada kematian.